Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA selaku Ketua Penguji, Bapak Muhammad Ihsan Qabullah SIP MPA selaku dosen Sekretaris Penguji, dan Ibu Widya Kensurusnita SAP MAP selaku anggota dosen penguji. Yang selanjutnya, yang terhormat Ibu dosen pembimbing, Ibu Rozalia Lesmana SIP MSI selaku pembimbing 1, dan Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP selaku dosen pembimbing 2. Baiklah, di sini saya Hanifah Sadina Z dengan NIM 221084221 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat, Studi Kasus Hutan Nagari Sungai Buloh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yaitu Indonesia yang mengalami laju deforestasi yang sangat signifikan, yang mana sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia, yang mana pada tahun 2020 hingga tahun 2024 Indonesia telah kehilangan 11 juta hektar hutan primer basah atau 34% dari total tutupan pohon nasional. Meningkatnya laju deforestasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan hutan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, bahwa hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan melalui salah satunya skema perhutanan sosial. Perhutanan sosial sendiri itu adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan di dalam kawasan negara atau hutan hak, hutan adat yang dikelola oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat hutan adat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga menjaga kestabilan dinamika sosial. Untuk realisasi perhutanan sosial pada tahun 2025 telah mencapai 8 juta hektar, tetapi angka tersebut masih digolongkan rendah apabila dibandingkan dengan target perhutanan yang telah ditetapkan, yaitu sekitar 12,7 juta hektar. Fenomena empiris dan fenomena teoritis dalam penelitian ini, yang pertama adalah belum tercapainya target perhutanan sosial Provinsi Sumatera Barat, yang mana Provinsi Sumatera Barat itu telah memperoleh target izin perhutanan sosial seluas 1,5 juta hektar, sementara izin yang dikelola baru mencapai seluas 340 ribu hektar. Yang kedua, tidak semua usulan perhutanan sosial yang diusulkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diberikan izin persetujuan perhutanan sosial. Yang ketiga, Gubernur Provinsi Sumatera Barat belum dapat memberikan persetujuan perhutanan sosial khususnya pada skema kemasyarakatan dan hutan desa atau hutan nagari. Untuk implementasi perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi beberapa hambatan, di antaranya yaitu adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan terbatasnya fasilitasi usulan dan juga pengelolaan perhutanan sosial. Yang kedua, jumlah personel dan kapasitas sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah kelompok perhutanan sosial sehingga menghambat proses dari fasilitasi dan fasilitasi pengelolaan. Yang ketiga, partisipasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap kebijakan perhutanan sosial. Yang keempat, kendala regulasi, yaitu belum adanya Pergub yang mengatur tentang teknis dari Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 1 tahun 2024 tentang perhutanan sosial. Selanjutnya, fenomena hutan nagari Sungai Buloh, yaitu tidak aktifnya aktivitas pertanaman di hutan nagari Sungai Buloh, Kabupaten Padang Pariaman ditunjukkan melalui beberapa hal, di antaranya yang pertama, ekowisata seperti rumah pohon, wisata air terjun Sarasa 7 tingkat, Lubuk Jambu, Lubuk Kandi, dan Lubuk Kuali tidak dikelola dan tidak lagi dikunjungi oleh wisatawan. Yang kedua, sulitnya akses jalan menuju hutan nagari Sungai Buloh, yang mana jalan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Yang ketiga, satu-satunya usaha perhutanan sosial yang masih aktif adalah budidaya madu galo-galo oleh KUPS Bunga Mekal. Implementasi kebijakan perhutanan sosial masih menghadapi beberapa hambatan di hutan nagari Sungai Buloh, di antaranya yang pertama, tidak adanya sumber daya anggaran yang mendukung pengelolaan perhutanan sosial di hutan nagari Sungai Buloh. Yang kedua, tidak adanya inisiatif dari pemerintah nagari setempat untuk memperbaiki akses jalan menuju ekowisata hutan nagari Sungai Buloh. Yang ketiga, partisipasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap kebijakan perhutanan sosial. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat studi kasus pada hutan nagari Sungai Buloh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat studi kasus pada hutan nagari Sungai Buloh.
Untuk manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu administrasi publik dan menjadi referensi bagi penelitian yang mengangkat kajian implementasi kebijakan publik. Manfaat praktis dari penelitian ini yang pertama bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi dalam mengimplementasikan pertanahan sosial dan bagi LPHN Sungai Buloh diharapkan dapat menjadi saran dan rekomendasi dalam pengelolaan pertanahan sosial. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn 1975, yang mana terdiri dari 6 variabel dengan 15 indikator. Yang pertama yaitu variabel ukuran dan tujuan kebijakan dengan indikator tujuan dan sasaran kebijakan dan keadilan. Yang kedua, variabel sumber daya dengan indikator sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana dan prasarana. Variabel yang ketiga yaitu karakteristik organisasi pelaksana dengan indikator struktur organisasi, prosedur kerja, norma-norma, dan juga pola hubungan. Untuk variabel yang keempat yaitu komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana dengan indikator komunikasi dan koordinasi. Untuk variabel yang kelima, sikap para pelaksana dengan indikator respon implementer dan komitmen implementer. Untuk indikator yang keenam, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dengan 3 indikator yaitu lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik. Adapun definisi operasional yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bisa dilihat pada layar yang telah peneliti sajikan. Metode penelitian yang pertama, pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik pemilihan informan, yaitu purposive sampling. Untuk peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama penelitian. Proses penelitian dilakukan dengan dimulainya dari menyusun rumusan masalah dan observasi terkait topik penelitian. Observasi diawali dengan pembuatan surat izin, lalu melakukan wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Unit analisis yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD KPHL Bukit Barisan. Teknik analisis data yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik keabsahan data yaitu teknik triangulasi data berupa triangulasi sumber. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD KPHL Bukit Barisan, serta Hutan Nagari Sungai Buloh sebagai lokasi penelitian. Temuan dan analisis data. Yang pertama, variabel ukuran dan tujuan kebijakan dengan 2 indikator. Yang indikator pertama yaitu jelas dan terukur, yang mana kebijakan perhutanan sosial mengacu kepada Perda Sumber Nomor 1 Tahun 2024 tentang perhutanan sosial. Perhutanan sosial memiliki 3 tujuan utama berupa peningkatan ekonomi, menjaga kelestarian hutan, dan stabilitas kondisi sosial. Tujuan dan sasaran kebijakan sudah dipahami oleh para implementer dan tujuan perhutanan sosial dicapai dengan menjalankan program yang sudah ditetapkan. Untuk indikator keadilan, Dinas Kehutanan dan UPTD KPHL Bukit Barisan belum melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat terkait kebijakan perhutanan sosial khususnya di Nagari Sungai Buloh. Pada variabel ini, ukuran dan tujuan dalam implementasi kebijakan belum dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui belum meratanya sosialisasi perhutanan sosial, sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang perhutanan sosial. Untuk variabel sumber daya yang terdiri dari 3 indikator, yang pertama indikator sumber daya manusia, yang mana implementer kebijakan perhutanan sosial adalah Dinas Kehutanan dan juga UPTD KPHL Bukit Barisan. Dari aspek kuantitas, SDM Dinas Kehutanan sudah tercukupi, tetapi SDM UPTD KPHL Bukit Barisan belum mencukupi. Implementer telah mendapatkan pelatihan dan bagi kelompok perhutanan sosial, peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan juga sekolah lapang. Sumber daya finansial, yang mana anggaran dari kebijakan pertahanan sosial ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan bantuan dari DBHDR, REDD Plus, dan juga GCF Output 1 dan Output 3. Pada awal pengelolaannya, Hutan Nagari Sungai Buloh mendapatkan dana CSR dari Pertamina Bandara Internasional Minangkabau dan terbatasnya sumber daya finansial Dinas Kehutanan dan juga UPTD KPHL Bukit Barisan. Untuk indikator sumber daya sarana dan prasarana, yang mana sarana dan prasarana Dinas Kehutanan sudah mencukupi, tetapi sarana dan prasarana UPTD KPHL Bukit Barisan belum mencukupi. Bagi kelompok perhutanan sosial, telah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perhutanan sosial, dan gedung pertemuan LPHN Sungai Buloh sudah tidak terawat hingga perlu perbaikan. Pada variabel sumber daya ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui SDM yang belum mencukupi dan membadai, dana yang terbatas, dan juga kurang memadainya sarana dan prasarana perhutanan sosial.
Untuk variabel selanjutnya yaitu karakteristik organisasi pelaksana yang terdiri dari 4 indikator. Indikator pertama yaitu struktur organisasi. Para implementer memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdapat pekerja PPS yang bertujuan untuk mendorong percepatan pertahanan sosial di Sumatera Barat. Untuk prosedur kerja, sudah terdapat prosedur kerja yang jelas mengacu kepada peraturan perundang-undangan pertahanan sosial dan terkait kegiatan teknis sudah mengacu kepada TOR dan KAK. Untuk norma-norma perhutanan sosial melibatkan tokoh adat seperti Nini Mama, pemuda, wali nagari, dan tokoh pemuka masyarakat lainnya sehingga pengelolaan perhutanan sosial sudah berjalan dengan baik. Untuk pola hubungan, implementasi kebijakan pertahanan sosial memiliki pola hubungan yang bersifat kolaboratif, koordinatif, dan kerjasama dengan instansi terkait. Variabel karakteristik organisasi pelaksana sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat melalui terlaksananya indikator struktur organisasi, prosedur kerja, norma-norma, dan pola hubungan dalam implementasi kebijakan pertahanan sosial. Untuk variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana terdiri dari 2 indikator. Indikator pertama yaitu komunikasi. Komunikasi antar bidang Dinas Kehutanan berjalan dengan baik. Komunikasi UPTD KPHL Bukit Barisan tidak berjalan dengan baik. LPHN Sungai Buloh tidak pernah lagi melakukan pertemuan dengan KKI Warsi. Untuk indikator koordinasi, Dinas Kehutanan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan juga akademisi. Koordinasi internal dilakukan melalui rapat koordinasi dan rapat evaluasi dan monitoring. Pada variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana belum berjalan sepenuhnya. Hal ini terlihat dari indikator komunikasi yang masih mengalami kendala, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terkait perhutanan sosial sehingga sulit untuk menyampaikan perhutanan sosial kepada masyarakat. Untuk variabel sikap para pelaksana terdiri dari 2 indikator. Yang pertama, indikator respon implementer, yaitu perhutanan sosial mendapatkan dukungan positif dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti Dinas Kehutanan, UPTD KPHL Bukit Barisan, pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan juga LPHN Sungai Buloh. Untuk indikator komitmen implementer, implementer telah memahami peran dan tugas masing-masing dengan baik. Penyuluh aktif dalam memfasilitasi kelompok pertahanan sosial hingga mendapatkan apresiasi atas komitmennya. Pada variabel sikap para pelaksana sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat melalui sudah terlaksananya indikator respon implementer berupa dukungan positif dari implementer pertahanan sosial dan juga komitmen implementer yang sudah terlaksana dengan baik. Untuk variabel berikutnya yaitu kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mana terdiri dari 3 indikator. Yang pertama indikator kondisi lingkungan sosial yang mana pada awal pengelolaannya masyarakat ada yang mendukung dan menolak perhutanan sosial. Yang kedua kondisi lingkungan ekonomi, terbatasnya sumber daya finansial dalam melaksanakan perhutanan sosial karena efisiensi anggaran yang menyebabkan pemangkasan anggaran hingga 50%. Mata pencaharian masyarakat Sungai Buloh memanfaatkan hasil hutan dan alam sehingga kebijakan ini hadir untuk memberikan akses legal kepada masyarakat. Untuk kondisi lingkungan politik, terdapat dukungan kebijakan berupa penetapan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang perhutanan sosial, dan pada Hutan Nagari Sungai Buloh tidak ada dukungan dari wali nagari karena ketidaksepahaman wali nagari dan pengurus LPHN Sungai Buloh. Variabel kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui indikator kondisi lingkungan sosial yang tidak memadai dan kondisi lingkungan politik yang terkendala karena ketidaksepahaman wali nagari Sungai Buloh dan pengurus LPHN Sungai Buloh sehingga menghambat jalannya kegiatan perhutanan sosial di Hutan Nagari Sungai Buloh. Adapun kinerja kebijakan dari perhutanan sosial ini, yang mana berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa LPHN Sungai Buloh tidak lagi aktif melakukan kegiatan perhutanan sosial karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama adanya pemekaran nagari Sungai Buloh yang menyebabkan ketidakjelasan hak kelola hutan nagari Sungai Buloh. Yang kedua, absennya dukungan pemerintah nagari Sungai Buloh semenjak tahun 2018 karena adanya ketidaksepahaman wali nagari dengan pengurus LPHN Sungai Buloh. Yang ketiga, permasalahan internal berupa masalah transparansi keuangan LPN Sungai Buloh. Implementasi pertahanan sosial di Hutan Nagari Sungai Buloh menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari aspek-aspek yang terkendala yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya sarana dan prasarana, kondisi ekonomi, dan kondisi politik Nagari Sungai Buloh. Kesimpulan dan saran pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian telah dianalisis dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, studi kasus pada Hutan Nagari Sungai Buloh yang mana implementasi perhutanan sosial masih ditemukan kendala di beberapa aspek, yaitu aspek keadilan, sumber daya, komunikasi, kondisi ekonomi, dan juga kondisi politik.
Kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perhutanan sosial belum berjalan dengan baik. Adapun saran pada penelitian ini, yang pertama, meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, menambah kuantitas sumber daya manusia, terutama penyuluh kehutanan. Yang ketiga, kelompok perhutanan sosial diharapkan membentuk kas bersama dari hasil usaha kelompok. Yang keempat, melaksanakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan pada kelompok perhutanan sosial LPHN Sungai Buloh. Yang kelima, penataan kembali kelembagaan kelompok perhutanan sosial LPHN Sungai Buloh. Dan yang keenam, membantu pemasaran usaha kelompok perhutanan sosial oleh Dinas Kehutanan dan pihak lain yang terkait. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil skripsi peneliti. Eh, Peneliti mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.